Bab 52, menyembunyikan sesuatu? Sapaan Dr. Vero membuat Alfian melepas kedua tangan kekarnya yang melingkar di tubuh sang istri. Selama beberapa detik ia terperangah dan kehilangan kata-kata, namun detik berikutnya baru sadar bahwa rumah sakit tempatnya berada sekarang adalah tempat sang dokter praktek. "Hai Vero!" Ramah suara lelaki itu menyapa. Ia rangkul kembali pinggang ramping sang istri. Sebuah gestur yang menciptakan kerutan tipis di dahi sang dokter, sorot mata penuh selidik tertuju pada wanita muda tepat di sisi Alfian. Tetapi kemudian tergantikan oleh senyum di bibir merah mudanya. "Siapa?" tanyanya setengah berbisik, dengan ekor mata tertuju pada Alfian. "Ini Aileen, istriku," jawab Alfian. "Oh." Dokter seusia Alfian itu melebarkan senyum. Hampir tak mengenali sosok wanita muda tersebut. Pertama kali bertemu dengan wanita beruntung yang menjadi Nyonya Alfian Darmawan itu adalah di hari pernikahan mereka. Balutan gaun pengantin dan makeup tebal di malam pernikahan membuat sang wanita terlihat anggun dan dewasa. Sangat berbeda dengan tampilan sekarang, di mana ia tampak lebih santai, modis dan lebih muda. Dr. Vero dapat menebak bahwa istri Alfian itu masih berusia 20 tahunan. "Maaf, Aileen. Aku tidak mengenalimu," ucapnya ramah. Sikap formal yang ia tunjukkan saat pertama kali menyapa Alfian langsung berubah santai. "Aku pikir wanita yang bersama Alfian bukan kamu." Anggukan kepala diiringi senyum menghiasi bibir Aileen. Masih mengasah otak, berusaha mengingat sosok wanita berjas putih yang terkesan cukup dekat dengan suaminya itu. Dr. Vero sangat cantik, tinggi, dan anggun. Bahkan tawa kecilnya terdengar sangat lembut di telinga. "Sayang, kamu masih ingat Veronica? Kamu sempat berkenalan dengannya di hari pernikahan kita," ucap Alfian. Manik coklat Aileen memindai wanita bertubuh semampai itu. Berusaha mengingat wajahnya. Banyaknya tamu yang berdatangan memberi ucapan selamat malam itu membuatnya tak dapat mengingat dengan jelas. "Maaf, dokter, saya tidak mengenali Anda." "Tidak apa-apa, Aileen. Tidak usah formal begitu. Aku juga tidak mengenalimu tadi." Senyum cerah terbit di bibirnya. "Oh ya, Alfian, kamu belum jawab pertanyaanku. Kalian sedang apa di sini? Apa kamu sakit?" "Sama sekali tidak. Semuanya baik-baik saja," jawab Alfian cepat. "Kami ada di sini karena mengantar orang sakit." "Siapa?" "Riana, bekas sekretarisku." "Riana sakit apa?" "Nanti aku ceritakan." "Baiklah, aku pikir kamu yang sakit. Kamu membuatku khawatir dengan melewatkan 2 kali jadwal kontrol." Ia menghela napas panjang, mimik wajah sedikit kesal. "Jadwal kontrol berikutnya usahakan tidak terlewat lagi, ya. Kita mau lihat perkembangannya seperti apa." Omelan panjang sang dokter menciptakan tanda tanya di hati Aileen. Menatap sang suami penuh tanya, sementara yang ditatap menerbitkan senyum tipis. Sebelah matanya berkedip memberi isyarat kepada sang dokter. Berharap tidak akan ada pembicaraan lebih dari sekedar saling sapa. "Tentu saja. Maaf belakangan ini aku agak sibuk dan tidak punya waktu luang. Aku tunggu. Jangan sampai mangkir lagi." Sang dokter berambut sebahu itu melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan. "Oh ya, aku harus cepat pergi. Aku ada janji dengan pasienku." Wanita itu tersenyum ramah, sebelum akhirnya berpamitan dan meninggalkan sepasang suami istri itu. Alfian baru bernapas lega. Kepergian Dr. Vero melunturkan segala rasa khawatir yang sempat memenuhi hatinya. Sementara Aileen hanya menatap punggung berbalut jas putih itu hingga menghilang dari pandangannya. Tatapan penuh selidik lantas ia arahkan kepada sang suami. "Apa kamu sakit sampai harus kontrol?" Aileen memandang nanar. Pengetahuannya yang sempit tentang dunia kesehatan menciptakan asumsi berlebih. Bibir Alfian mengatup rapat. Terdiam sebentar, seolah sedang memikirkan jawaban yang tepat untuk diberikan kepada sang istri. "Tidak, sih.
Hanya saja aku pernah mengalami kecelakaan dan harus menjalani pengobatan, dan kebetulan Dokter Vero yang menangani. Kecelakaan apa? Tatapan nanar itu seketika berubah serius. Kecelakaan mobil, tapi tidak serius. Jika Alfian berpikir istrinya akan lega setelah mendengar jawaban santai itu, maka salah besar. Karena kini wanita itu justru semakin menunjukkan rasa khawatirnya. Masih ada banyak tanda tanya yang mengganjal di pikiran. Kalau tidak serius, kenapa harus sering kontrol? Tadi dokter itu bilang kamu sudah 2 kali melewatkan jadwal kontrol, kan? Tidak ada yang serius, Aileen Nadia Anjani. Ucapnya gemas karena berondongan pertanyaan sang istri. Kadang Veronica itu memang agak berlebihan terhadap pasiennya. Tiba-tiba ingatan Aileen tertuju pada malam hangat kedua yang mereka lalui di apartemen. Ketika ia menemukan Alfian mengeluarkan darah melalui hidung selepas aktivitas bercinta. Apa ini ada hubungannya dengan mimisan kemarin? Tawa kecil lolos begitu saja dari mulut Alfian. Sebelah tangannya terangkat membelai puncak kepala berambut panjang itu. Tidak ada hubungannya dengan itu. Sudah, tidak apa-apa, jangan terlalu dipikirkan. Kamu lihat sendiri aku sehat-sehat saja. Memangnya aku kelihatan sakit? Tidak juga, sih. Aileen menghembuskan napas panjang. Mungkin memang terlalu berlebihan memikirkan suaminya. Secara fisik, Alfian terlihat bugar dan sehat. Rajin berolahraga pagi dan menjaga pola makannya. Bahkan ia menjauhi makanan berlemak. Lalu, bagaimana bisa sakit? Cahaya kemerahan menghiasi langit kala sang surya mulai bersembunyi di sebelah barat. Kegelapan pun perlahan menyelimuti alam. Setelah memastikan Riana mendapat penanganan terbaik dan telah dipindahkan ke ruang perawatan, pasangan suami istri itu meninggalkan rumah sakit. Atas permohonan Aileen, Alfian meminta secara khusus kepada pihak rumah sakit agar menugaskan 2 perawat mengawasi setiap perkembangan Riana. Mobil melaju dengan kecepatan sedang malam itu. Sejak meninggalkan rumah sakit, Aileen lebih banyak diam. Sesekali Alfian melirik sang istri yang duduk bersandar sambil memandangi jalan-jalan yang dilalui. Kenapa sih? Dari tadi diam aja. Alfian membuka suara. Satu tangannya mengulur membelai rambut sang istri. Memang mau bicara apa? Bicara tentang apa saja. Mobil berasa kuburan, sunyi. Aileen menggeser posisi dan menyandarkan kepala di bahu sang suami. Aku sedang menjalankan mode irit bicara. Aileen masih betah bersandar saat Alfian membelokkan mobil ke arah gerbang perumahan elit tempat mereka tinggal. Mobil kemudian berhenti tepat di depan gerbang rumah. Seorang penjaga langsung membukakan gerbang untuk sang majikan. Baru saja melewati gerbang kokoh itu, perhatian Alfian sudah tertuju pada beberapa mobil yang terparkir. Mau apa lagi mereka ke sini? Dengkus lelaki itu. Aileen merasakan perubahan emosi suaminya setelah melihat 5 mobil di halaman rumah mereka. Ia sendiri masih sering merinding jika sang suami dalam keadaan menahan marah seperti sekarang. Memangnya siapa yang datang? Tak ada sahutan dari Alfian. Ia bergegas turun dari mobil. Kemudian melangkah mantap dengan menggenggam tangan sang istri. Begitu tiba di ruang tamu, langkah Aileen seketika terhenti. Pandangannya mengarah pada beberapa orang yang langsung berdiri saat sang pemilik rumah tiba. Sementara Alfian menghunus tatapan tajamnya. Sontak merangkul pinggang sang istri dan merapatkan tubuh kecil itu pada tubuh tegapnya. Mau apa kalian? Pertanyaan itu menjadi sambutan paling menakutkan bagi semua orang yang ada di sana. Semuanya diam dalam keheningan yang menegangkan. Tatapan Alfian layaknya busur panah. Melesat tajam dan cepat, seolah mampu menumbangkan lawan dalam sekali bidik. Alfian, tolong jangan salah paham. Tante Shelley memberanikan diri membuka suara. Kami datang untuk meminta maaf kepada Aileen dengan setulus hati. Lirih wanita itu. Benar, Al, kami tahu sudah melakukan kesalahan besar. Tolong maafkan kami. Tambah Om Tendi. Alfian mengeratkan tangannya yang melingkar di pinggang sang istri.
Ia tahu Aileen tidak begitu nyaman dengan keluarganya setelah kejadian penghinaan atas dirinya malam itu. Alfian memilih duduk di sofa yang cukup berjarak dengan rombongan keluarganya. Semua orang ikut duduk kembali. Aileen juga duduk di sisi sang suami. Ingin masuk ke kamar, takut dinilai tidak sopan. Ia benar-benar berada dalam posisi yang serba salah. Saya akan memaafkan kalau istri saya bisa memaafkan, ucap lelaki itu. Tante Mary dan Tante Sally seketika melirik wanita muda di hadapan mereka. Wajah mereka tampak pucat, malu-malu. Nak Aileen, tolong maafkan kami atas kejadian malam itu. Kamu boleh menghukum kami apa saja, ucap Tante Mary. Benar, Aileen. Kami janji tidak akan mengulang kesalahan yang sama, tambah Tante Sally. Aileen menatap dua wanita itu secara bergantian. Sebenarnya ia bisa saja melawan atau membalas, tetapi rasa hormatnya kepada sang suami lebih besar. Apalagi orang-orang di hadapannya sekarang adalah kerabat dekat suaminya. Saya sudah memaafkan, Tante. Saya juga minta maaf kalau sudah berbuat tidak sopan. Ucapan Aileen mengembangkan senyum di wajah Tante Mary. Syukurlah kamu sudah memaafkan kami. Terima kasih banyak, Aileen. Kamu adalah wanita yang sangat baik. Tidak salah Alfian memilih menjadikan kamu sebagai istrinya. Aileen hanya menerbitkan senyum, sementara Alfian masih memasang wajah datar dan masam. Al, kamu dengar sendiri, kan? Aileen sudah memaafkan kami semua, ucap Tante Sally. Alfian mengangguk pelan. Terus? Karena kita sudah berdamai, jadi kamu akan menerima mereka semua untuk bekerja di perusahaan kamu lagi, kan? Jujur saja, sekarang agak sulit mencari pekerjaan baru. Alfian menerbitkan smoke di sudut bibirnya. Kalau kalian minta maaf hanya karena mau diterima bekerja di perusahaan lagi, lupakan saja. Tante Mary dan Tante Sally pun saling tatap satu sama lain. Tapi bukannya Aileen sudah memaafkan kami semua? Tante, saya hanya memaafkan. Bukan melupakan. Ucapnya tak bisa ditawar lagi. Jadi silakan tinggalkan rumah ini. Semua orang yang ada di sana menegang dan patah arang di saat yang bersamaan. Apalagi saat Alfian berlalu begitu saja dengan merangkul istrinya. Aileen merasa tubuhnya lebih segar setelah mandi air hangat. Lelah setelah aktivitas hari ini perlahan menghilang. Wanita itu memilih duduk di depan meja rias. Menyisir rambut panjangnya. Tak lama berselang, nada pengingat pesan yang berasal dari ponsel sang suami berhasil mengalihkan perhatian. Matanya melirik layar yang menyala. Nama Vero tertera di bagian atas. Rasa ingin tahu menuntun Aileen untuk meraih benda pipi berlogo buah apel tersebut. Jam 9 malam. Mau apa Dr. Vero mengirim pesan di jam seperti ini pada teman laki-lakinya yang sudah menikah? Tiba-tiba bayang-bayang perselingkuhan para selebritis menghantui pikiran Aileen. Tanpa pikir panjang ia langsung membuka ponsel sang suami. Ajaib sekali. Orang penting seperti Alfian yang pasti punya banyak data penting di ponsel itu justru tidak menggunakan password. Aileen menggerakkan jari jempolnya naik turun pada permukaan layar. Sebelum membuka pesan dari Dr. Vero, ia lebih dulu melihat daftar pengirim pesan yang ada di sana. Rata-rata teman dan relasi bisnis dengan nama kontak laki-laki. Aileen bernapas lega. Sekarang pikirannya hanya tertuju pada pesan dari Dr. Vero. Dahi Aileen berkerut ketika hanya menemukan satu pesan yang masuk dari wanita itu. Sepertinya Alfian menghapus riwayat pesan mereka sebelumnya. Whiting! Isi pesan yang berasal dari sang dokter. Apa artinya? Suara pintu terbuka membuat Aileen langsung meletakkan benda pipih tersebut. Alfian masuk dengan membawa bayi dalam gendongannya. Ia baringkan bayi kecil itu di ranjang, lalu menepuk punggungnya dengan lembut. Bayi kecil itu tampak bergerak, melenguh, lalu akhirnya terlelap dalam belayan sang papa. Diam-diam Aileen melirik sang suami, meneliti setiap pahatan sempurna pada wajahnya. Pesona lelaki beranak satu itu memang tak terbantahkan. Terlihat dingin dan karismatik.
Ada kesan garang saat ia menatap, membuat lawan bicaranya segan dan kadang tak berkutik. Maka tidak aneh jika ia menjadi incaran banyak wanita. Setelah menyisir rambut, Aileen memilih ikut naik ke tempat tidur mencium pipi bayi kecilnya yang sedang lelap dalam pelukan sang papa. "Ritual sebelum tidurnya sudah selesai?" tanya Alfian. "Biasanya kalau mau tidur lama sampai setengah abad. Tidak selama itu juga," desis Aileen. "Boleh aku tanya sesuatu?" Balas Alfian, sembari menciumi punggung tangan putranya yang mungil. Menyesap aroma khas bayi dari sana. "Kenal Dr. Vero sudah lama ya?" Pertanyaan itu lolos begitu saja dari bibir Aileen. "Lumayan," jawab Alfian singkat. "Sejak kapan?" "Sejak SMA." Kedua alis wanita itu terangkat tipis, matanya menatap penuh selidik. Rasa penasaran membuatnya ingin menggali informasi lebih dalam, sampai ke akar-akarnya bila perlu. "Sudah selama itu?" "Ya, aku dan Vero sudah berteman sejak remaja. Sempat kuliah di tempat yang sama juga." "Oh." Fakta baru yang terkuak membuat Aileen tercengang selama beberapa saat. Pantas saja Alfian dan sang dokter cantik itu terkesan cukup akrab, rupanya sudah berteman sejak lama. "Kuliah di mana memangnya?" "Harvard." Kelopak mata Aileen terbuka lebar. "Apa? Harvard? Bukankah itu adalah salah satu universitas terbaik di dunia?" Rasa rendah diri mengungkung hati tanpa terkendali saat ia membandingkan dirinya dengan Dr. Vero. Jelas kalah jauh, bak langit dan bumi. "Tinggalnya di mana selama di luar negeri?" Tanpa sadar mulutnya terus mengeluarkan pertanyaan. "Di apartemen. Kebetulan juga tinggalnya di apartemen yang sama. Aku di lantai 10 dan Vero di lantai ke-5. Entah mengapa udara sejuk yang berhembus dari mesin pendingin udara terasa seperti badai tornado bagi Aileen. Seolah menariknya berputar di udara dan menghempasnya ke bumi. "Sampai tinggal di satu apartemen. 5 lantai itu dekat sekali kalau naik lift, serasa 5 langkah, ya kan?" Omelan panjang itu hanya berani ia simpan dalam hati. Ternyata sedekat itu, ya? Lirih Aileen miris dengan diri sendiri. Siapalah dirinya yang hanya pendatang baru dalam kehidupan Alfian. Sementara orang-orang di sekitar sang suami berasal dari kalangan atas. Melihat itu, rasanya tidak aneh jika hampir seluruh keluarga Darmawan tak memberi restu baginya untuk menyandang status sebagai Nyonya Alfian Darmawan. Lalu, apa yang membuat Alfian bertahan dan memilihnya? Boy mungkin adalah alasan satu-satunya. Agar bayi kecil itu tumbuh dalam keluarga yang lengkap. "Biasa saja. Tidak ada yang lebih," balas Alfian kemudian. "Apa Dr. Vero itu sudah menikah?" Kedua alis tebal Alfian saling bertaut mendengar pertanyaan itu. Sang istri yang biasanya calm itu mendadak berubah menjadi ibu-ibu kepo. "Belum." "Memang kenapa?" "Tidak apa-apa. Dia cantik dan pintar. Pasti banyak laki-laki yang siap antri, kan?" Alfian terkekeh. "Memangnya dia pom bensin sampai harus antri segala? Bukan begitu juga maksudnya." Bibir Aileen mengerucut, membuat Alfian tidak tahan untuk segera mengecapnya. Singkat, bukan French kiss ala film romantis seperti yang ia tonton, namun terasa sangat manis. "Memangnya Dr. Vero itu dokter apa?" tanyanya lagi. "Spesialis onkologi." "Apa itu?" "Dokter spesialis kan?" Alfian seketika tersadar. Bibirnya mengatup rapat. Dia itu dokter segala bidang, serba bisa," jawabnya asal. "Oh ya, malam ini aku mau kita tidur bertiga ya. Kasihan Boy, mamanya dibajak terus sama papanya." Aileen tersenyum melihat sang suami yang sedang menciumi pipi putranya. Satu hal yang membuatnya merasa beruntung memiliki Alfian. Ia adalah suami yang sangat melindungi istrinya. Selain itu, seorang papa yang hangat. Lihatlah, betapa Boy begitu lelap dalam buai sang papa.
Tetapi, di balik semua kehangatan itu, mengapa ia merasa sang suami sedang menyembunyikan sesuatu darinya?